Om Swastiastu. Salam sejahtera kita semua. Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Igusti Ayu Nyomanusmini, CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung Bali dari SMP Negeri 2 Mui. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempraktekkan pengamatan coaching dengan Alur Tirta bersama dua rekan saya selaku coach, yaitu Pak Made Widana, kemudian coach Ibu Abdi Cahyani. Sebelum saya memulai kegiatan pengamatan ini, saya akan menanyakan kesiapan dari Pak Made Widana. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Asukara baik-baik saja, Bu. Baik, jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan mempraktekkan praktek coaching Bapak dengan Alur Tirta bersama Ibu Abdi. Bagaimanakah langkah-langkah kesiapan Bapak dalam menyiapkan kompetensi coaching ini? Baik, Bu. Ada beberapa kompetensi yang saya persiapkan sebelum saya melaksanakan coaching ini. Yang pertama, saya melakukan present, yaitu berkehadiran penuh. Kemudian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi Bapak sudah siap untuk praktek coachingnya sekarang? Siap, Bu. Ya, bisa dimulai saja ya. Terima kasih, Bu. Ibu pengamat, izin saya akan melakukan coachingnya bersama Bu Abdi. Selamat siang, Bu Abdi. Bagaimana, sudah siap untuk melaksanakan proses coaching hari ini? Silakan, Bu Abdi, berdiri dulu. Abdi, kenapa kamu berdiri di sana? Oh, Pak Widana, ini Pak, Bapak ada waktu sebentar nggak? Saya mau berbincang sama Bapak, ada yang mau saya sampaikan sama Bapak. Oh tentu, saya kebetulan lagi santai, tidak ada jam mengajar. Silakan masuk dulu, Abdi, silakan duduk. Apa yang bisa Bapak bantu nih? Begini Pak, belakangan ini kan saya merasa tidak nyaman ya Pak ya sama salah satu mata pelajaran. Apa yang Abdi ingin capai di akhir diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi. Terus ada lagi selain itu? Gini Pak ya, saya bingung Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil Pak sama salah seorang guru pada suatu mata pelajaran ini. Kira-kira apa ya Pak yang harus saya lakukan? Bisa kamu ceritakan bagaimana perasaan kamu saat ini? Perasaan saya merasa diperlakukan tidak adil aja Pak. Apa yang kira-kira menyebabkan kamu merasa tidak adil pada saat ini? Gini Pak, guru tersebut kan memberikan pembelajaran tambahan. Nah, sebagian besar teman-teman saya itu ikut Pak pelajaran tambahan guru tersebut. Kecuali saya Pak, saya nggak ikut pelajaran tambahan tersebut. Saya ngerasa nggak nyaman di kelas itu, guru itu selalu nyindir-nyindir Pak. Depan kelas beliau tuh nyindir dah. Siapa yang nggak ikut pelajaran tambahan beliau gitu Pak. Selain rasa tidak nyaman itu, adakah perasaan yang lain yang Abdi rasakan? Selain rasa tidak nyaman, saya merasa diperlakukan tidak adil sama guru itu Pak. Kalau yang dapat pelajaran tambahan itu nilainya tinggi-tinggi Pak, sementara nilai saya kecil. Padahal sebelumnya itu saya tuh selalu dapat nilai tertinggi di kelas. Jika boleh Bapak tahu ya, kalau boleh ini Bapak tahu seperti apa ketidakadilan yang Abdi maksudkan itu, bisa kamu ceritakan kepada Bapak?
Begini Pak, rasanya kan saya sudah menjawab soal-soal ulangan yang diberikan oleh guru itu. Tapi mengapa ya Pak ya kok nilai saya kecil terus Pak? Oh begitu ya. Apa kira-kira langkah-langkah yang Abdi sudah lakukan untuk mengatasi masalah yang Abdi alami ini? Selama ini sih saya tuh udah rajin ya belajar Pak ya. Terus saya juga selalu mengulang pembelajaran kalau sampai rumah. Nah, kemudian jadi saya menduga-duga Pak. Wah, saya kok dapat nilai kecil ya? Apakah karena dapat tidak ngikutin pelajaran tambahan itu nilai saya kecil dari guru itu ya Pak? Apakah Abdi sudah pernah mencoba untuk bertemu dengan guru tersebut atau coba mendiskusikan permasalahan yang Abdi hadapi saat ini? Belum sih Pak, tapi saya lihat sebelum ada pembelajaran tambahan dari guru itu saya selalu merasa nilai saya tinggi. Namun setelah tidak mengikuti pembelajaran tambahan nilai saya kecil. Oh baiklah. Lalu kesempatan apa yang Abdi dapatkan? Saya sebenarnya dari tadi tuh berdiri di sana tuh Pak ya depan ruang guru itu keinginan saya sih menemui guru tersebut Pak untuk menyampaikan dugaan saya ini selama ini sama Bapak itu gitu. Wah bagus itu Abdi. Kenapa Kak coba kamu lakukan saja? Tapi saya merasa takut Pak. Takut nanti saya takutnya dimarahi. Makanya saya ragu-ragu Pak. Masa sih gitu? Apa guru itu pernah marah sama Abdi? Sebenarnya gurunya baik sih Pak ya. Pada saat menjelaskan saya juga suka sama guru itu. Saya senang diajar oleh guru itu. Pokoknya gurunya menyenangkan sebenarnya. Wah kalau gitu bagus tuh, kenapa Abdi tidak coba saja? Benar juga ya Pak ya. Saya akan coba menemui guru tersebut Pak. Nah bagus tuh Di. Nah setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Abdi sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya itu nggak ikut pembelajaran tambahan. Kemudian saya akan bertanya sama guru itu apakah itu yang mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu saya juga akan mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil. Wah saya setuju tuh. Ayo lakukan Abdi. Nah selain itu kekuatan apa yang kira-kira kamu miliki, kamu merasa harusnya kamu mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian sehingga kamu tuh tidak perlu mengikuti jam tambahan tersebut. Gini ya Pak ya, saya sebelumnya Pak ya dari kelas 7 tuh Pak saya juara kelas Pak. Selain itu saya juga selalu belajar yang rajin dan mengulang pembelajaran. Kalau saya di rumah tuh saya suka belajar Pak. Saya juga sering nyari sumber belajar melalui internet, kemudian dari HP yang saya punya juga. Tapi akhir-akhir ini saya kan dipanggil Pak mewakili sekolah itu Paskibraka Bali. Jadi saya mengalami kesulitan belajar Pak karena kegiatannya intens. Dan saya bolak-balik di Pasar Petang loh Pak, seminggu itu 3 kali Pak. Waduh, mungkin menurut Bapak itu ya yang mempengaruhi belajarmu sekarang jadi kurang fokus ya? Sepertinya iya Pak, jadi kurang maksimal gitu Pak dalam belajar. Karena kan sampai rumah tuh saya udah capek, lelah, bawaannya tidur lah Pak. Oh gitu. Coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut pembelajaran tambahan atau memang akhir-akhir ini kamu kurang belajar? Benar juga ya Pak ya, mungkin karena ini saya jadi nggak fokus dalam belajar. Nah kira-kira apa yang akan Abdi lakukan? Saya akan bertanya sama guru tersebut Pak untuk memastikan dugaan saya. Selain itu saya juga membuat jadwal belajar saya dan juga jadwal latihan paskibraka saya. Karena kan latihannya tuh di lapangan non gitu. Jadi saya sebagai wakil paskibraka itu impian saya dari kecil Pak, cita-cita banget itu Pak.
Ya bagus itu nih. Kalau sudah begitu, kenapa ditunda-tunda? Sekarang laksanakan apa yang sudah kamu jadwalkan. Sudah siap tuh kamu untuk laksanakan? Iya Pak, untuk ikut pembelajaran tambahan saya rasa sih nggak bisa ya Pak ya. Kan waktu saya udah habis Pak, saya nggak punya waktu untuk itu. Tapi rasa-rasanya saya bisa Pak minta bantuan Yuyun Pak. Dia kan teman dekat saya duduk sebangku sama dia. Teman baik malah dia selalu membantu saya dan selalu bersedia Pak setiap saat untuk saya. Wah bagus kalau gitu. Coba saja kamu minta bantuan sama Yuyun. Nah, kemudian kira-kira selanjutnya apa yang akan kamu laksanakan? Yang pertama itu saya akan menemui gurunya untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Lalu saya juga mengkonfirmasikan jawaban tes ulangan yang diberikan. Kenapa nilai saya kecil ya? Dan selain itu saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan saya, belajar saya, dan juga latihan paskibraka saya. Jadi biar bisa saya fokus belajarnya. Dan yang terakhir nih Pak ya, nggak kalah penting Pak ya, saya juga akan minta bantuan si Yuyun itu Pak, teman saya dalam belajar. Wah, rencana kamu sudah mantap betul nih Abdi. Menurut Bapak, segera saja kamu laksanakan itu biar nilai kamu bisa lebih bagus. Kemudian kegiatan-kegiatan sesuai dengan cita-cita kamu sudah bisa berjalan dengan sesuai harapan kamu nih. Iya Pak, komitmen saya besok pagi itu saya akan memberanikan diri menemui guru tersebut Pak. Kemudian mulai besok juga saya sudah membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam belajar dan latihan paskibrakanya. Kalau itu Bapak setuju, silakan laksanakan tuh Abdi ya. Saya suka rencananya kamu. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya dan mendengarkan curhat saya ini Pak. Saya akan masuk kelas dulu ya Pak ya, soalnya belnya udah bunyi. Ya sama-sama Abdi, saya tunggu cerita berikutnya ya. Mudah-mudahan masalah kamu bisa terselesaikan dengan baik. Baik Bapak, terima kasih. Baik, ya bagus sekali skenario-nya ya. Jadi dari dua sisi antara seorang guru dan seorang murid ya. Nah, di mana di sini seorang murid merasa mendapat ketidakadilan ya, karena merasa nilainya tidak sesuai seperti yang sudah dia harapkan. Nah, karena satu sisi siswa itu mengalami tingkat kegiatan yang super sibuk katakanlah demikian, sehingga dia tidak bisa mengatur waktu, sehingga nilai-nilai yang dicapai tidak maksimal. Jadi dalam langkah-langkah tadi saya sudah bisa melihat bahwa sudah terjadi penerapan dari alur tirta ya. Jadi diawali dari tujuan ya, di mana pada tujuan ini seorang coach itu sudah bisa menyampaikan ya, dalam hal ini sebagai seorang siswa ya, bisa menyampaikan bagaimana permasalahan yang tengah dihadapinya dia tentang perbedaan nilai yang didapatkan berbeda, tidak sesuai dengan harapannya dia. Nah, kemudian dari identifikasi masalah, nah di sini sudah diberikan pertanyaan yang disertai umpan balik yang memberikan identifikasi potensi coach itu bisa berkembang. Dari pihak coach sudah memberikan pertanyaan yang membuat coach itu bisa menyampaikan segala unek-uneknya dengan gamblang ya, baik untuk mencari solusi dari permasalahannya. Dan yang ketiga yaitu tentang rencana aksi. Nah, dalam hal ini coach sudah memberikan pertanyaan yang membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan masalahnya ya, baik bagaimana dia akan bisa berkomunikasi dengan gurunya, sehingga dengan komunikasi itu bisa mencari titik temu terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Dan dalam hal ini pada tanggung jawab bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam memberikan rencana aksi ya, dimana tadi dikatakan bahwa coach ini berencana untuk bertemu langsung dengan gurunya ya, bisa berkomunikasi untuk mengetahui sebenarnya seperti apa permasalahannya. Kemudian akan merancang jadwal sehingga antara pelajaran dan kegiatan itu tidak benturan. Dan yang terakhir akan menerapkan pembelajaran dengan rekan sejawatnya ya, dengan tutor sebaya, ya, mungkin dengan teman, jadi akan lebih mudah untuk memahami. Ya, jadi menurut saya penerapan dari dialog percakapan skenario tadi sudah sangat bagus sekali.
Semoga dari apa yang sudah kita praktekkan ini bisa memberikan dampak positif untuk kita semua. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Mari kita akhiri dengan para pesanti.